independen lagi, bisa diintervensi oleh fiskal gitu. Nah ini bahaya sekali, dan sekarang yang saya dengar asing ini mulai wait and see, mulai dilihat apakah mulai menahan, tidak masuk lagi, apakah nanti akan ada intervensi lainnya. Apalagi Purbaya juga mengatakan kalau 200 triliun ini sudah terserap, maka saya akan tambah lagi. Nah, waktu menambah lagi ini pun melalui dana yang saldo anggaran lebih ini. Saldo anggaran lebih ini tidak boleh digunakan untuk itu, dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran. Nah, yang harus dilakukan adalah kita mendorong dia harus fokus kepada kebijakan fiskal. Yang tadi dikatakan oleh Prof. Ferry adalah bahwa pengurangan PPN dan sebagainya itu adalah kebijakan fiskal. Pengurangan PPN 1% itu kurang lebih bisa menambah likuiditas kepada masyarakat itu 40%. Jadi 70 triliun. Jadi 1% penurunan PPN, masyarakat seolah-olah punya uang lebih 70%. Iya, karena dari 11% ke 10%, berarti kan turunannya penurunannya 10% kan. Kita punya sekarang ini sekitar hampir 800 triliun kita punya PPN. Jadi kalau penurunan dari 11 ke 10 itu akan memberikan daya beli masyarakat menaikkan menjadi 80 triliun gitu. Dan ini harus dikombinasikan. Kalau dia sampai 5%, saya khawatir bahwa kita punya fiskal tetap kolaps, karena saat ini ruang fiskal kita sangat sempit sekali. Dan ini harus dikombinasikan dengan kebijakan moneter. 5% kebanyakan gitu ya? Sangat sulit sekali. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa fiskal ini bisa menyelesaikan seluruh bangsa. Tidak mungkin bisa. Jadi ada kebijakan moneter, bagaimana suku bunga bisa diturunkan, dan ada juga kebijakan mikro di dalam kebijakan saya tanya, industri. Baik, saya tanya, realnya menurut Prof. Antoni Budiawan, PPN turun sampai berapa persen sekarang? Nah, saya melihatnya bahwa kembali ke 10? Bertahap. Saya rasa itu 10. Kalau dibilang bahwa ini tidak cukup, masih berarti ada pertumbuhan ekonomi dan efektif, berarti kita harus menambah lagi misalkan menjadi 9%. 9% masih. Begitu. Karena apa? Saya melihat PPN ini belum tentu efektif. Karena pada saat sewaktu kita naikkan 10 ke 11, itu juga tidak mempengaruhi ekonomi secara substansial. Nah, karena apa? Karena tertahan dengan kebijakan moneter. Karena kita punya suku bunga tetap tertahan tinggi sekali gitu. Nah, ini yang harus kombinasi, bahwa Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan harus kompak bagaimana memberikan stimulus pada ekonomi kita, dan kemudian kebijakan mikronya dalam arti industrial policy-nya. Kalau ini semuanya tanpa ada industrial policy yang tadi dikatakan mengenai dari swasta kita harus kembangkan, kita harus berdayakan. Kalau itu tidak ada, ya akan jatuh juga kita punya ekonomi gitu. Jadi PPN bisa turun sampai 9%. Bahkan kalau menurut Prof. Ferry tadi, bahkan 5% bisa. Nanti saya akan tanyakan juga. Kita berikan tepuk tangan. Silakan. Saya ingin menyatakan, apabila memang Purbaya ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan gebrakan, dan sekarang Pak Purbaya ini dapat kepercayaan publik. Jangan sia-siakan kepercayaan ini untuk mengambil langkah nyata. Ini belum tentu terulang lagi. Nah, tiga langkah nyata yang harus dilakukan adalah percepat tadi pengamanan penerimaan negara, seperti yang saya katakan tadi. Tutup semua lubang-lubang yang digunakan, terutama di bea cukai dan pajak. Itu harus dilakukan nyata, penerimaan negara. Yang kedua, buktikan bahwa memang penggunaan anggaran itu efektif. Kalau hanya memotong daerah, tidak memangkas di pusat, itu orang nggak percaya. Masih lihat eselon 1 bermewah-mewah, tidak mengurangi jabatan, masih nambah terus, itu publik nggak percaya. Jadi menurut saya, kalau mau memotong, potong dulu yang di atas dong. Saya belum pernah mendengarkan tuh bahwa ada pemotongan pejabat-pejabat tinggi di pusat. Nah, kalau kepercayaan dilakukan, maka di bawah juga daerah, oke lah, di pusat juga berkorban. Tapi kan di pusat nggak berkorban sama sekali. Jadi penerimaan efektif itu pengeluaran yang efektif itu harus dimulai sekarang. Dan ya udahlah, tunjukkanlah bahwa memang
di pusat juga melakukan penghematan. Yang ketiga adalah betul-betul bahwa indikator yang digunakan untuk bahwa pengolahan uang keuangan negara ini efektif betul-betul adalah ke rakyat semua. Jadi maksud saya begini gini. Saya tidak pernah mendengarkan tuh bahwa ada kritikan terhadap kantor yang bermewah-mewah. Kantor kita tuh mewah sekali loh di seluruh Indonesia. Kantor pemerintah. Kantor pemerintah. Okay. Nah itu menurut saya harus dilakukan semua. Mumpung ada kepercayaan publik nih, kepercayaan publik. Nah, yang ini saya bilang, kalau memang ini keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk menciptakan pemerintahan bersih, mengefektifkan penerimaan negara, maka itu dilakukan ke 10 kementerian yang saya sebutkan. Tadi Gaya Purbaya melakukan itu agar kan pendapatan negara dari 10 kementerian itu sebenarnya. Kebocoran juga ada di situ semua. Nah, sehingga kita percaya bahwa betul ini Presiden Prabowo di jalan yang benar, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Seperti umpamanya begini, udahlah, tindaklah di bea cukai, tindaklah di pajak, tindaklah di mana itu lakukan. Nah, tadi saya sangat setuju Prof. Ferry tadi bahwa memang ada kesalahan kita adalah, tapi kita juga jangan salahkan pemerintah karena ini DPR juga rakus sekali menaikkan anggaran. Rakus sekali menaikkan anggaran. Nah, kita harus mengkritis juga karena yang menaikkan anggaran itu paham saya itu DPR. DPR bersama pemerintah juga. Agar menaikkan pengeluaran, maka seakan-akan pertumbuhan dinaikkan. Iya. Karena 1% itu sama dengan 1.000 triliun belanja. Dan pertumbuhan 1% ini maka 1.000. Oke, nah itu yang menurut saya kita harus juga kritis DPR karena pemerintah. Nah mohon maaf, itulah dulu kenapa Sri Mulyani saat Jokowi melonjak terus anggaran karena sudah ada bisik-bisik bahwa DPR menaikkan anggaran dan biasanya itu selalu pertumbuhan dinaikkan 1%. Jadi menurut saya ini kita juga harus kritisi bahwa saya sangat setuju bahwa jangan negara menganggap paling bisa mengelola uang sehingga mengambil uang dari rakyat. Nah, keringnya sekarang uang rakyat karena memang disedot semua ke atas. Cobalah disedotnya ke atas. Surat utang negara disedot. Kemudian bangun infrastruktur disedot. Kemudian yang lain-lain semua pajak disedot. Maka kering di bawah. Oke, baik. Nah, saya menunggu Pak Purbaya membasahkan kembali di bawah, bukan mengeringkan di bawah dengan membanjiri di atas. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof. Ferry. Kesimpulan saya begini ya. Selama ini yang disoroti dari figur Purbaya itu adalah gayanya. Sedangkan yang paling penting adalah polisinya, ya kan? Yang saya pertanyakan adalah kembali lagi polisi apa yang ada di benak Pak Purbaya mengetahui bahwa ekonomi kita baik jangka pendek, menengah maupun panjang huge problem, ya. Terutama adalah kembali lagi kalau ngomong jangka panjang, problemnya itu bukan di demand, bos. Kalau di demand kasih BLT selesai, itu short term. Tapi ini di supply side. Kita lihat bagaimana manufacturing sektor kita keep trending down dari 31% ke 18% zaman Soeharto. Ya. Nah ini adalah kembali lagi, berarti investment is too short untuk mempertahankan manufacturing kita, ya kan ya. Nah, yang kedua, mengetahui bahwa long term problem seperti ini, apa sih polisi Purbaya untuk mengatasi long term problem ini. Nah, saya usulkan kembali lagi, mau nggak mau kita harus melakukan satu radical move, yaitu pemotongan pajak. Saya nggak ekstrim langsung besok dipotong 5% misalnya seperti Pak Antoni bilang, ya kan. Tapi at least you have a political will untuk menurunkannya pelan-pelan. Yang langkah pertama, turunkan PPN. Turunkan dulu, ya kan. Nah, menuju ke satu titik ya dengan tujuan satu, memberikan space lebih besar ya kepada swasta melakukan economic activity. Kenapa? Karena government failed. Ya, kita udah tahu sejak reformasi government failed untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita dari 5% ke even ke 6%, ya. Jadi kita tidak akan bisa mengabsorb labor force kita kalau less dan 6,5%. Saya bisa tanya. Ya kan? Sekarang Pak Purbaya pakai jaket 8%.
Itu maksudnya pertumbuhan ekonomi akan 8%. Anda percaya itu? Saya nggak percaya. Nggak akan bisa? Masa nggak akan bisa? Karena saya belum lihat polisinya apa. Saya lihat di sini ya. Ada sedikit tadi dapat dari WA dari Minister of Finance dikatakan dia bilang akan industrialisasi, akan digitalisasi, akan downstreaming, akan renewable energy. Ini kan tinggal ketik AI aja keluar, ya kan? Sekarang how to do that, ya kan? Ingat loh bos, setiap policy yang kita laksanakan jangan lupa banyak constraint-nya. Ya, ini yang orang sering lupa. Sama kayak kita bermimpi, oh saya akan liburan ke Paris, ya kan? Tapi kalau Anda punya uang cuma 100.000, bagaimana Anda bisa ke Paris? Kan itu budget constraint ya. Sama polisi pun begitu, ya kan? Sekarang begini aja, yang ada dan itu juga bukan domainnya Pak Purbaya. Ya kalau ngomong ke sana, industrialisasi bukan domain dia, ya kan? Downstreaming bukan domain dia. Domain dia adalah fiscal policy. Ya kan, PBN, kalau ya. BI itu menaikkan menurunkan suku bunga, ya kalau fiskal itu menaikkan menurunkan tax reform ini yang menjadi domain dia, ya kan? Jadi jangan terlalu banyak mau ini mau itu, ya kan, tanpa mengetahui kendalanya. Pertama, tadi saya bilang ada budget constraint, ada market constraint, ada governance constraint, ada labor market constraint, ada technological constraint. Anda sadar nggak sih bahwa Anda mengalami kendala-kendala, ya, sehingga Anda dengan gampangnya kita industrialisasi. Come on man, yang terjadi sekarang adalah deindustrialisasi all over the world. Ya, you cannot compete with China. Even China is over investment. Ya, Anda mau bikin apa? Mobil nasional, ya, ya bikin beca aja belum tentu laku. Ya kan, apalagi bikin mobil, kan begitu. Ya, jangan banyak bermimpi. Oleh karena itu, karena pemerintah kemauannya banyak, ya, nah semakin banyak uang yang diambil dari partikulir, dari swasta, dari business firm, dari kita consumer atau household, semakin ngawur proyek-proyek yang direncanakan, gitu loh ya. Contoh, kemarin kan udah lihat ya, dari IKTP, IKN, ya, infrastruktur yang over, Kertajati, ya, segala macam. Ini karena mereka berpikir, wow, we have the money. Ya kan ya, oleh karena itu, the smaller the government is, semakin kecil government, semakin bagus. Artinya semakin besar peran swasta. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, itu yang paling urgent. Yang kedua, yang within reach, ya, yang ada di dalam jangkauan kita, itu tidak dikerjakan. Kenapa? Saya bilang, yang paling gampang dikerjakan dalam kontrol kita itu membenahi BUMN, bos. Karena apa? Output BUMN itu lebih dari 30% loh terhadap GDP kita. Ini kok nggak difokuskan, malah mimpi mau downstreaming, hilirisasi dan segala macam. Itu a dream. Sekarang yang ada di depan mata Anda kok Anda tidak kerjakan. Yang kedua, ya, debirokratisasi. Birokrasi kita ini udah terlalu gemuk, bos. Saya kasih contoh, ya. Setiap kabupaten, bos, kalau kita ngomong daerah, jangan pusat dulu ya. Itu punya SKPD. Ya. Satuan Kerja OPD sekarang namanya. Namanya? OPD sekarang. OPD sekarang ya. Dan satu kabupaten setahu saya bisa punya 25, 26 sampai 30 ya, kepala dinas lah ya, kurang lebih. Ya. Dan saya tidak ngerti kerjanya apa setiap hari. Ini kan redundant labor. Ya kan, ini kan kalau mau ngomong kepala daerah Anda harus berhemat, ya harus dikasih guiding dong apa yang dia harus dihematkan, ya seperti ini ya. Belum lagi di pusat kita lihat ya, bagaimana itu 108 wakil menteri, ini udah kegilaan. Dan bukan cuma masalah pemborosan anggaran, tapi juga masalahnya semakin gemuk birokrasi, semakin sulit untuk berjalan. Baik. Gitu lah bos ya. Baik. Nah, saya pengen dengar ya kiat-kiatnya. Saya tidak peduli Pak Purbaya mau bergaya koboi atau tidak koboi atau santri gitu kan ya. Yang penting buat saya sebagai ekonom, policy Anda apa? Kita debat. Oke, baik. Baik. Ditunggu kebijakannya. Nanti Bung, saya ke Bung Refli dulu. Iya, satu saja kalau saya ya. Bagaimana Menteri Keuangan ini mampu menolak intervensi politik, saya kira. Dengan professional judgment, karena kadang-kadang kan membuat sebuah kebijakan yang menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada. Apalagi misalnya kepentingan politik itu populer sifatnya. Nah, ini jangan sampai terjadi menolak kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok swasta, tapi kemudian mengentertain kepentingan-kepentingan politik penguasa tingkat tinggi yang menyedot banyak anggaran. Saya kira itu saja. Makasih. Oke, baik. Silakan. Iya. Pesan kuat tadi dari Bung Refli. Iya, saya tuh beberapa minggu terakhir tuh dikunjungi beberapa mahasiswa. Jadi mereka mengeluh. Sebagian itu sudah selesai ospek kemarin, hampir tidak lanjut. Kenapa? Karena kartu Indonesia Pintar kuliahnya itu kena efisiensi anggaran.
Jadi kampus-kampus ini sebagian... Berapa orang yang datang itu? Itu mereka mewakili 50 orang. Oke, di satu kampus itu? Salah satu kampus negeri. Luar biasa itu. Ya. Cluenya adalah negeri di Yogyakarta. Nah, itu kemudian mereka cerita bahwa efisiensi itu sekarang nyata hadir di meja makan efisiensinya. Bukan pertumbuhan 8% hadir di meja makan, tapi efisiensinya hadir di meja makan. Nah, mereka itu akhirnya terancam putus kuliah? Oh iya jelas. Karena berkurang kuota untuk beasiswa. Dan mereka bilang bahwa orang tua saya nggak punya uang lagi. Orang tuanya sebagian memang dari kelompok rentan ke bawah. Jadi artinya mereka bergantung pada beasiswa dan itu kena. Jadi gini, setelah dicek apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Nggak sebut aja kampus apa, boleh nggak? Nanti. Kalau kan ada 3, ada IKIP atau Universitas Negeri di Yogyakarta, ada UGM, ada satu lagi mungkin UIN ya. Yes, tapi itu nanti. Tapi pada intinya adalah mereka bercerita bahwa ini efek dari efisiensi anggaran, kemudian alokasi dana pendidikan, dan tahun depan ini makin parah, itu dipakai untuk makan bergizi gratis. Diambil dari dana pendidikan. Jadi ini Pak Purbaya, memang ini pendidikan, tapi efisiensi ini adalah fiscal policy. Ini adalah kebijakan fiskal. Jadi Pak Purbaya ini harus berani bilang, tadi tidak boleh diintervensi secara politik, dia harus berani bilang bahwa BGN itu nggak boleh mengambil dari dana pendidikan. Karena ini akan mengancam masa depan banyak sekali guru-guru. Kita dapat cerita juga dari beberapa guru yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu akhirnya tidak mampu membeli bensin untuk ke sekolah. Itu karena efek dari efisiensi dalam anggaran pendidikan. Jadi ini efeknya sudah terasa. Nah jadi kalau tahun depan anggaran pendidikan kita keluarkan makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan. Itu turun tajam anggaran pendidikan. Itu nggak 20% lagi dari APBN. Nah ini ada di radar siapa? Ini ada di radarnya Pak Purbaya. Kalau memang dia serius. Kalau kita lihat so far, efisiensi dari Bu Sri Mulyani kemudian ke Purbaya, itu nggak ada bedanya. Jadi seolah, ada defisit yang diperlebar karena fiskalnya agresif. Enggak. Jadi kalau saya ngelihat Pak Purbaya itu masih dalam... Bayang-bayang. Bukan bayang-bayang. School of thought-nya itu masih sayap kanan. Jadi diagramnya kanan. Tapi diagram kanan yang berbeda dengan Bu Sri Mulyani, dia fiskal disiplin, ini agak sedikit longgar, tapi efisiensi atau austerity program, nggak berubah. Penghematannya nggak berubah. Okay. Dan satu lagi, Pak Purbaya kenapa nggak berani bilang bahwa efisiensi anggaran ini salah satunya memberikan ruang untuk anggaran pertahanan keamanan dan ketertiban. Itu kan tidak tersentuh efisiensi, kan nggak fair. Apakah itu anggaran pertahanan keamanan akan mendeliver 8% pertumbuhan ekonomi? Nggak ada. Di mana-mana negara yang dominan military driven ekonominya atau ekonomi komandonya, itu tidak ada yang pertumbuhannya tinggi. Nah jadi hal-hal yang begini yang harusnya Pak Purbaya itu berani. Kalau dia memang tidak. Jadi menurut Anda 8% itu mustahil kalau dalam kondisi pembagian anggaran yang seperti saat ini? Iya. Kenapa? Karena dengan mustahil ya? Mustahil. Okay. Untuk 8% kita butuh SDM. Nah sekarang kualitas SDM-nya terancam turun. Karena alokasi pendidikan buat MBG. Kemudian pemerintah daerah. Pati yang terjadi pada 2025 ini, Prahara Agustus, itu efek dari apa? Efisiensi anggaran. 2026 apa nggak terjadi? Pati-pati berikutnya, karena pemerintah daerah opsinya apa? DBH-nya tadi kena pangkas, dia mau naikin PBB, orang marah. Pati maksudnya Kabupaten Pati ya? Kabupaten Pati. Saya pikir perwira tinggi enggak? Pati. Tapi yang terjadi apa? Di 2026 mungkin bukan PBB karena mereka belajar dari Pati. Tapi apa yang akan dilakukan? UMKM yang akan jadi sasaran. Pajak-pajak daerah untuk restoran, hotel dan lain-lain. Pajak obsen kendaraan bermotor. Itu seperti tadi yang dikeluhkan oleh Ibu tadi. Itu yang akan naik. Apa nggak kena daya beli masyarakat? Jadi fiskal policy-nya ini Pak Purbaya harus mulai melihat kalau dia mau beda jangan beda tanggung-tanggung gitu loh. Radical change tadi atau risetnya itu harus clear. Baik. Gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya ke Bung Ferdinand, silakan. Terima kasih Bung Aiman. Saya tidak banyak-banyak, saya hanya mau menagih saja sebetulnya. Sedikit saja dari Pak Purbaya supaya kita bisa tepuk tangan yang benar untuk beliau. Contoh seminggu setelah beliau menjabat bilang ada 60 triliun tunggakan pajak. Dari 200-an perusahaan sampai sekarang juga waktu itu beliau bilang seminggu harus bayar. Kalau enggak, tapi sampai sekarang sudah mau sebulan lebih. Enggak jelas juga nasibnya.
Jadi kalau bisa, ya itu tagih dulu lah, tunjukkan. Nanti saya akan tepuk tangan paling terbesar untuk Pak Purbaya kalau itu ditagih. Ya, sama kebijakan-kebijakan yang selalu sindiran-sindiran yang disampaikan, implementasikanlah dalam kebijakan. Jangan hanya bicara, tapi implementasi dalam polisi kebijakan tidak dilakukan. Itu yang saya mau sampaikan ke Pak Purbaya supaya dilakukan. Kalau itu dilakukan, saya percaya rakyat ini pasti akan mendudukan dan saya pasti akan tepuk tangan untuk beliau. Tapi kalau sampai sekarang saya masih mengatakan Purbaya masih sebatas lucu-lucuan saja. Tapi saya salut dengan Anda. Di antara semua yang mendukung Pak Purbaya, Anda berani untuk menyuarakan yang berbeda sehingga wajah Anda terpampang di hampir semua media sosial. Karena saya ingin kekritisan masyarakat generasi muda kita itu tetap terpelihara. Karena tadi kalau videonya Pak Purbaya, terima kasih dukungannya Gen Z, kita akan kaya raya sama-sama. Waduh, ngeri sekali. Kalau nggak kaya nanti bagaimana mereka kalau menuntut Purbaya? Kan itu nasibnya. Bung Tova, silakan. Baik, dari semua narasumber saya bisa menyimpulkan sedikit, meskipun kurang satu ya. Rata-rata banyak harapan ya, berharap kepada Pak Purbaya untuk memperbaiki keadaan, untuk mengubah yang dari kebiasaan ataupun stereotip Kementerian Keuangan yang lama maupun pejabat lain yang kita tahu menjadi lebih baik. Setidaknya ini harapan-harapan yang saya dengar tadi. Yang kedua, ini kembali ke soal gaya. Ini meskipun sederhana, tapi ini penting. Saya nggak ingin lagi mendengar misalkan ada menteri senior mengatakan saya harap kalian membayar pajak. Kalau nggak membayar pajak akan saya persulit hidup kalian. Oh, ini ngeri sekali. Jadi maksudnya diksi-diksi atau gaya seperti ini mungkin harus segera dihapus dan digantikan dengan gaya kegenzetan Pak Purbaya. Di media sosial beliau sudah menjadi harapan banyak orang dan ini tolong betul-betul dijaga. Semua orang bisa mengawali dengan baik, semua orang bisa mengawali dengan jelek, tapi Pak Purbaya bisa mengawali dengan baik. Setidaknya masyarakat mulai suka dari awal dan kalau dalam agama saya ada hadis, innamal a'malu bikhawatim. Sebenarnya bukan awal yang dinilai, tapi akhirnya. Jadi kita jangan baru 100 hari kita sudah mencaci maki dia, wah ini hanya gaya-gayaan aja. Belum. Karena amalan atau kerjaan suatu karya itu dinilai di akhirnya. Kalau awalnya baik belum tentu akhirnya baik. Awalnya buruk mungkin awalnya jadi lebih buruk. Tapi beliau berhasil mengawali dengan baik, disukai banyak orang. Setidaknya tidak kontroversi itu ada ya karena memang biasa namanya barang baru. Ini barang baru pasti kontroversi. Tapi saya yakin kontroversi beliau kontroversi positif. Artinya ya semoga seperti ini ditiru oleh pejabat lain karena dia berani mengkritik sesama pejabat di kementerian itu belum pernah ada. Biasanya pejabat lama itu bahasanya seragam, yes man, nah, tapi beliau ini insya Allah menjadi ya the right man on right place. Jadi memang betul pejabat yang baik. Terima kasih. Baik. Terakhir Bung Boyamin silakan. Satu challenge untuk masyarakat, saya minta untuk daftar koperasi Merah Putih, koperasi desa. Kalau nggak warga desa nggak bisa dong. Sistem online bisa. Enggak, tapi kan harus di warga justru desa itu kelihatan. Kalau kan di Jakarta nggak ada desa. Oh ada desa di Pulauan Seribu. Ini ternyata ada barusannya teman saya minta challenge itu. Ya dia daftar online, dia sendiri ternyata ya, anggotanya. Jadi kalau dia daftar online, cuma satu orang. Iya anggotanya satu orang. Di mana desa itu? Desa atau kabupatennya mungkin. Ada Pucungnya, desa Pucung. Ya, itu hanya satu orang. Bagaimana uang 3 miliar mau digontor-gontorkan kalau anggotanya satu orang, itu pun karena challenge gitu loh. Berarti yang lain nggak ada anggotanya gitu loh. Justru itu yang pertama. Kedua, kepala desa ini rata-rata berakhir jabatannya setahun 2 tahun ke depan. Dia nggak mau berkelahi dengan masyarakatnya yang jualan ini itu dan takut tidak terpilih. Maka ya nggak ada yang di Jawa loh ya, itu koperasi ini rata-rata nggak jalan di desa-desa karena kepala desanya nggak mau berkelahi dengan rakyatnya yang jualan telur dan jualan lain-lain. Itu. Jadi ini saya hanya peduli bahwa duit ini jangan mubazir dan karena euforia politik seakan-akan ini untuk rakyat tapi sebenarnya malah merugikan negara banyak gitu. Itu yang challenge-nya aja. Terus kaitannya dengan ini tugas-tugas Pak Purbaya, Kortek yang kemarin bermasalah harus diurusi. Kalau korupsi ya dibongkar aja.
Gitu loh. Terus kedua, ada kemarin minyak goreng langka mahal itu kan ada istilah pusat logistik berikat. Yang harusnya itu dari CPO menjadi setengah minyak goreng, ada fungsi ekonomi, tapi ternyata digelontorkan aja. Dijual keluar utuh CPO aja. Iya, ini betul. juga PR diberesin. Iya. Terus cukai tadi yang tahun 2011-2015 itu ada bahkan temuan BPK-nya yang saya akan serahkan nanti, itu yang kemarin. Terus yang target yang paling aman adalah tadi sebenarnya saya minta Pak Antoni Budiawan untuk menjelaskan tax ratio, tapi dari kebocoran-kebocoran itulah yang harusnya tax ratio kita itu kalau negara yang berkembang maju itu 14%. Oke. Kita hanya 10%. Di bawah itu bahkan. Nah, sekarang Pak Purbaya saya target aja. Dalam setahun dia harus meningkatkan tax ratio rata-rata pajak dibandingkan dengan penghasilan kotor masyarakat itu 1/4% aja lah. Jadi 4 tahun dia akan dapat 2%. Oke. 2% itu udah 2.000 triliun. Oke. Sudah mendekati APBN kita yang 3.000 triliun. Mampu nggak itu? Kalau nggak mampu ya omong kosong semua teman-teman ini. Masih. Oke, baik, terima kasih. Gaya koboi Menteri Purbaya menuai pro dan kontra, kemunculannya menarik perhatian anak muda. Gaya bicara dan kelakarnya mengena di hati yang memuja. Tapi ini adalah kerja awal, kerja nyata dinanti. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa rakyat bersuara berikutnya. Salam.